Oke, jadi sesuai judul video ini bakal ngebahas mengenai aplikasi GoPartner. Ini dia nih logonya nih, GoPartner. Jadi kalau buat yang belum tahu, aplikasi GoPartner itu adalah aplikasi yang dipakai oleh para driver Gojek atau Gokar. Nah, kebetulan gue di Gokar saat ini. Nah, mungkin pernah ada berita mengenai apa para driver Gokar menuntut inilah, menuntut itu. Dan gue saat itu memang ada di luar ya, maksudnya belum tergabung di Gokar. Dan ya gue pikir ya mungkin itu biasa ya, ada keluh kesah yang harus disampaikan gitu. Tapi begitu nyampe atau begitu gabung di Gokar, ya sedikit banyaknya gue jadi tahu hal-hal apa yang memang pernah diutarakan atau istilahnya keluh kesah gitu ya pada saat driver Gokar itu menjalankan tugasnya. Nah, salah satunya ini. Jadi ini adalah satu dari sekian banyak permasalahan yang gue lihat ada di aplikasi GoPartner lah secara keseluruhan. Karena apa? Karena aplikasi ini kan yang menjadi istilahnya tulang punggung dari para driver. Kan driver tidak bisa menjalankan tugasnya kalau nggak ada aplikasi kan. Jadi kita bergantung penuh sama aplikasi. Jadi apapun yang terjadi di aplikasi ini, misalkan ada masalah ya berarti berpengaruhnya ya ke kita. Karena kita adalah pemakai langsung gitu. Ya balik lagi ini adalah satu dari sekian banyak masalah yang ada di aplikasi GoPartner ini ya. Mungkin nanti gue bakal bahas lagi masalah lainnya. Tapi sementara ini gue bakal bahas dulu masalah yang satu ini. Jadi ceritanya begini. Hari ini gue coba cek di aplikasi. Jadi sebagai informasi, driver Gokar itu punya semacam reward. Rewardnya itu salah satunya adalah bentuk voucher ya. Di voucher GoPay. Nah, gue sebagai salah satu penerima reward itu pada bulan Februari ini menerima reward ada 5 voucher GoPay senilai masing-masing 50.000. Nilainya sih kelihatannya nggak terlalu gede gitu, biasa aja. Tapi bagi kita driver GoPay itu sangat berharga. Jadi membantu kita untuk istilahnya dari sisi pengeluaran lah ya. Jadi yang tadinya kita harus belanja pakai tunai, misalnya pakai uang sendiri, kita bisa belanja pakai voucher. Jadi voucher ini bisa digunakan di salah satunya di Alfamart atau Alfamidi. Nah, hari ini tadi gue ke Alfamart karena berencana akan menggunakan voucher yang ada di aplikasi GoPartner tersebut. Jadi dari 5 voucher itu ada 2 voucher yang belum digunakan, sisanya 3 udah digunakan. Nah, begitu di kasir nih, scroll, jadi kan voucher itu ada banyak. Ada sekitar 100 yang gue dapat sekarang, ada 103 voucher ya. Di antaranya yang 5 voucher itu. Dan itu adalah, jujur itu adalah 5 voucher yang paling berguna. Karena yang lain terus terang ya vouchernya begitulah ya. Tidak terlalu, gue bisa bilang tidak terlalu fungsional. Walaupun jumlahnya banyak ya, sampai 103 voucher, tapi tidak terlalu fungsional. Yang fungsional tuh salah satunya ini, yang 5 voucher ini. Karena apa? Karena bisa dengan mudah digunakan di Alfamidi untuk belanja apapun dengan nominal yang sudah ditentukan. Misalkan yang ini 50.000. Nah, pada saat tadi di Alfamart, gue coba cari voucher yang harusnya masih ada sisa 2, ternyata nggak ada di aplikasi. Kaget dong. Ya kaget lah.
Masa gitu aja nggak kaget? Jadi pada saat dicek di aplikasi itu gue yakin banget bahwa itu masih ada sisa 2 voucher. Jadi dari 5 voucher itu baru dipakai 3. Jadi harusnya ada sisa 2 yang nominal totalnya adalah 100.000. Dan gue sadar sadar betul bahwa yang harusnya ada tuh nggak ada di aplikasi, berarti kita kan harus ya melaporkan lah istilahnya. Jadi singkat cerita, cobalah gue laporkan ke melalui aplikasi GoPartner. Jadi kita sebagai partnernya Goto itu selalu diarahkan untuk melaporkan via fitur bantuan. Di aplikasi itu ada fitur bantuan. Alternatif lainnya adalah menelpon. Jadi di fitur bantuan itu gue coba laporkan lah permasalahan mengenai voucher tadi. Nah ini dia. Jadi setelah dilaporkan di aplikasi, kurang lebih seperti ini nih bentuk laporannya. Jadi ada ini semacam ringkasan lah ya. Jadi ditanya kendala apa yang Anda alami, gue bilang voucher hilang atau tidak ditemukan. Terus nominal jumlah vouchernya berapa yang Anda terima 100.000, karena tadi kan sisanya 2, masing-masing 50.000, berarti total 2 100.000. Nah nominal jumlah voucher saat ini yang ada di aplikasi 0, karena memang gue nggak ketemu tuh di aplikasi itu nggak ada vouchernya. Terus kapan Anda melakukan pembelian? Nah ini sebenarnya nggak dibeli ya, ini sebenarnya dapat dari sebab karena kita masuk kategori gold partner. Gold itu ya dapat 5 voucher nilainya 50.000. Ada lagi yang di atas itu namanya platinum platinum partner, tapi itu lebih gede lagi, dapat 5 voucher masing-masing 100.000, jadi totalnya 500.000. Nah gua di gold itu dapat 5 masing-masing 50.000, jadi totalnya 250.000. Jadi ini sebenarnya nggak beli tapi dapat. Nah dapatnya itu di awal Februari, jadi gua tulis aja 1 Februari 2025. Terus buat transaksi di toko atau merchant apa, gue tulis di Alfamart. Nah ceritakan lebih lanjut, nah, gue cerita aja. Jadi sebagai partner gold, saya mendapatkan jatah 5 unit voucher, gue tulis di sini ya, masing-masing 50.000. Ini sudah saya pakai 3 unit. Seharusnya masih ada sisa 2 unit, tapi yang 2 unit ini hilang dari aplikasi GoPartner. Gue bilang hilang. Tidak berselang lama, dari sistemnya Gojek itu mengirimkan email. Emailnya itu seperti ini. Oke. Kurang lebih isinya seperti ini. Agar kendala Anda dapat kami periksa lebih lanjut, mohon untuk langsung membalas email ini dalam waktu 1 kali 24 jam dan mengirimkan data di bawah ini. Titik 2. Bukti screen recording dari proses masuk ke profil saya hingga ke halaman voucher. Kami tunggu informasi dari Anda. Nah, jadi logika gue berpikir adalah ya dia juga mau tahu kan, benernya di antara 100, tadi gue bilang 103 voucher, di antara 103 voucher itu jangan-jangan ada tapi gue keselip gitu ya. Nah dia kan mau lihat ini kan, makanya dia ngomongnya screen recording. Jadi gue screen record lah itu dari menu GoPartner awal sampai ke menu voucher. Gue scroll terus 103 voucher itu gue scroll ke bawah sampai terlihat bahwa memang voucher yang gue bilang hilang itu nggak ada di situ ya. Nah kan tadi nih ngasih arahannya membalas email ini dalam waktu 1 x 24 jam dengan mengirimkan data bukti screen recording. Gua kirim lah, gua reply lah email ini, hasil screen recording dari apa, aplikasi lah, salah satu aplikasi screen recording. Gua reply lah. Setelah di reply ada respon seperti ini. Hai, ini yang di atas nih kompres nih, ini filenya nih. Nah, dia mereply lagi. Terima kasih telah menghubungi Gojek Indonesia. Email otomatis ini kan. Silakan kirim. Nah, ini ada poin penting nih. Silakan kirim kembali dokumen yang dibutuhkan pada untaian email sebelumnya di email baru dengan maksimal total ukuran dokumen adalah 20 MB ya. Dicatat. 20 MB. Nah, kalau kalau dia kirim email seperti ini artinya email yang gua sebelumnya itu kan berarti filenya di atas ini ya ukurannya. Bener nggak?
Itu artinya kita diminta untuk mengirimkan kembali file yang di bawah 20 megabyte. Karena kita tadi dianggap mengirimkan file di atas 20 megabyte, yang itu artinya tidak bisa diterima oleh sistemnya Gojek. Oke. Sekarang kita lihat ukuran file yang gua kirim, ukurannya berapa. Kita lihat. Nah, ini gua kirim tadi 11 Februari Selasa 1956, kompres, nama filenya kompres. Ini udah dikompres ya. Sebagai informasi, ini udah dikompres, bukan file asli, sudah dikompres. 0,1 megapiksel, ukurannya 240 kali 534, dan size-nya di device itu 16 megabyte. Itu artinya di bawah 20 megabyte. Di bawah 20 megabyte. Tapi kenapa? Kita balik lagi. Kenapa emailnya tadi menyatakan bahwa data yang Anda kirim tidak dapat diterima oleh sistem kami karena ukuran dokumen yang terlalu besar. Lu bisa bayangin ya, aplikasi secanggih GoPartner yang dibuat oleh Goto tidak bisa membedakan mana file yang istilahnya terlalu besar, mana file yang sebetulnya di bawah dari yang diharuskan. Aplikasi secanggih GoPartner yang dibuat oleh Goto. Jadi, kira-kira pusing nggak? Pusing nggak? Ini canggih loh, ini aplikasi harusnya ya. Aplikasi ini tuh harusnya canggih. Dan ini bukan aplikasi kemarin sore, ini tuh aplikasi udah bertahun-tahun. Harusnya dengan mudah dia bisa emailnya sistemnya Gojek itu dengan bisa memilah mana yang 20 megabyte, mana yang lebih dari 20 megabyte, mana yang di bawah 20 megabyte, dan ini jelas-jelas ukurannya 16 megabyte. Jadi harusnya lolos dong, lolos karena 16 megabyte itu adalah di bawah 20 megabyte Goto. Oke ya. Itu dari file. Oke, setelah itu kita cek lagi di fitur menu bantuan. Apakah ada respon lagi? Ada respon lagi di menu bantuan itu. Responnya apa? Nih, responnya. Ada respon lagi di fitur menu bantuan. Jadi menu bantuan itu ngasih notifikasi kalau ada respon atau ada apa. Nah, ini responnya nih yang terakhir. Terima kasih sudah menghubungi Gojek Indonesia. Kami turut mengerti atas permasalahan yang Anda alami saat ini. Lu nggak ngerti masalah yang kita alami, nggak ngerti. Kami turut mengerti atas permasalahan, nggak ngerti sama sekali masalahnya di mana. Semua yang kalian alami saat ini dapat kami informasikan kembali bahwa kendala Anda tidak dapat kami tindaklanjuti. Tidak dapat kami tindaklanjuti karena Anda belum melampirkan data berikut. Belum melampirkan data berikut. Bukti screen recording dari proses masuk ke profil saya hingga ke halaman voucher. Belum melampirkan. Nah, kita balik lagi. Pada saat gue kirim 16 MB itu tidak diterima oleh sistem dan dibilang filenya lebih gede dari 20 MB. Dan ini di fitur bantuan laporan gue ditutup karena tidak dapat ditindaklanjuti karena dianggap belum melampirkan. Jadi gimana? Gimana caranya kita melampirkan file yang diminta tapi ditolak oleh sistem karena dianggap lebih besar dari yang seharusnya? Gimana caranya? Gimana? Gimana caranya, Goto? Gimana? Caranya gimana? Oke. Tadi kan gue bilang di awal, selain menu fitur bantuan, ada lagi cara lain yaitu menelpon CS. Oke, gue teleponlah CS itu sampai ke 3 kali. Ya, tolong dihitung 3 kali. Yang pertama, nelpon, gue jelasin, Bapak, intinya gini lah, Bapak melaporkan di mana? Di menu bantuan. Terus gue jelasin kan, gue dapat email, gue reply. Terus filenya tidak diterima karena dianggap kegedean. Terus gimana? Gue bilang. Terus nggak nyambung CS-nya.
CS-nya tadi bilang, "Loh ini katanya di menu bantuan, tapi kok email?" Ya kan gua bilang, menu bantuan, terus ada reply email, terus gue reply. Jadi agak nggak nyambung sama CS-nya. Jadi seharusnya CS itu tahu, customer service itu tahu bahwa menu bantuan itu nggak bisa melampirkan email. Jadi yang gue sampaikan itu adalah email, bukan di menu bantuan gue kirim file, bukan. Gue kirim email setelah merespon dari email Goto yang meminta gue untuk mengirimkan file screen recording. Itu CS yang pertama tuh, nggak nyambung. Nah yang kedua, customer service yang kedua itu gue jelasin, terus mengenai file itu yang gue kirim 16 megabyte tapi tidak diterima karena dianggap lebih dari 20 megabyte. Terus gue bilang gue harus apa nih? Terus dia bilang lah, oh iya seharusnya filenya cuma 2 megabyte. Gue terus terang agak-agak gimana gitu ya. Kan yang diminta file screen recording. Ini bukan screenshot. Dan screen recording itu sudah pasti bentuknya adalah video. Jadi kalau mbak-mbak customer service ini bilang file seharusnya yang dikirim adalah 2 megabyte, 2 megabyte itu bukan video, itu namanya gambar. Karena video 2 megabyte itu video apa? Nah dari sini aja customer service dengan sistemnya Goto, sistem emailnya itu udah nggak nyambung. Sistem emailnya bilang, ini file yang Anda kirim lebih dari 20 megabyte. Berarti 20 megabyte dong. Gue bilang, ya gue rasa 20 megabyte oke lah untuk ukuran sebuah video gitu ya. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Makanya dia bilang tidak boleh lebih dari 20 megabyte. Customer service ini bilang 2 megabyte. Terus gua agak 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 naik intonasinya ya. Gua bilang, "Mbak, 2 megabyte itu bukan ukuran video, itu ukuran gambar. Jadi sebenarnya sistemnya ini minta video atau minta gambar?" Gua minta dia cek, "Bener nggak yang gua kirim itu 16 megabyte?" "Bener," dia bilang, 16 megabyte. Nah, terus kenapa ditolak? Kata gua. Karena si sistem Gotonya emailnya bilang kan tidak boleh lebih dari 20 megabyte. Itu artinya 16 megabyte kan harusnya diterima. Oke. Akhirnya si Mbak customer service ini bilang, "Ya udah, coba dikirim screenshotnya." Nah, oke ini screenshot ya. Nah, otak gue langsung berpikir, gue tanya langsung ke mbaknya, "Mbak, ini kan ada 103 voucher ya. Jadi berapa screenshot kira-kira yang harus gue kirim untuk menunjukkan bahwa di antara 103 voucher itu tidak ada voucher yang gue maksud yang hilang?" Jadi di antara deretan 103 voucher ini, gue diminta kirimkan screenshot. Nah, kira-kira untuk menunjukkan bahwa tidak ada voucher di antara 103 itu, gue harus mengirimkan berapa screenshot? Kira-kira. Terus dia mungkin berpikir juga, oh iya mungkin berpikir, oh banyak juga ya yang harus dikirim. Ya iya. Nah, sementara kalau video, gue lebih masuk akal. Karena video itu kan kita screen recording itu kan pada saat kita scroll, dia dia kan merekam kegiatan scroll kita jadi kelihatan. Nah, itu memang lebih simpel, tapi lagi-lagi file gua tidak diterima yang 16 megabyte itu tidak diterima. Ya oke lah, akhirnya gua menyerah juga, gua kirim aja screenshot. Gua kirim screenshot. Oke, setelah itu udah beres tuh percakapan dengan customer service-nya. Udah gitu, setelah gua kirim screenshot, gua telepon lagi lah customer service untuk memastikan bahwa filenya udah diterima. Jadi gue telepon, terus gue tanya histori laporan gue gimana. Oke, dia bilang oke sudah diterima, screenshotnya sudah diterima, dan akhirnya disuruh nunggu.
Gue tanya berapa lama 1 kali 24 jam. Oke, 1 kali 24 jam. Ini berarti ini tanggal 11 Februari jam 10 malam. Berarti kan besok 10 malam tuh harusnya itu voucher udah ada, udah balik lagi ya, harusnya ya. Nah, kita lihat aja sekarang udah balik belum. Ya walaupun belum 24 jam ya. Ya kita lihat aja canggih apa enggak. Oke, jumlah vouchernya masih 103 voucher, itu artinya belum balik lagi. Harusnya kalau nambah 2 berarti jadi 105 voucher. Oke, itu aja sekilas dari keluh kesah ya, mitra Gokar. Jadi sebenarnya ya tolonglah, gue sih minta tolong ya sama eh, Goto lah secara keseluruhan, bahwa kita tuh kita tuh turun ke jalan ini sudah mencurahkan tenaga ya, tenaga dan waktu. Jadi tolong aplikasi dibuat sebaik mungkin untuk bisa memecahkan semua masalah yang kita hadapi. Karena banyak, selain ini juga ada masalah-masalah lain. Tapi ini baru satu aja nih, baru satu aja tidak langsung beres. Sudah menelepon 3 customer service dan sudah membuat laporan di fitur menu bantuan. Tidak selesai. Disuruh nunggu 1 kali 24 jam. Oke, ditunggu. Tetap putus asa dan jangan semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.